Pikiran kita ini kan mudah banget ya teman-teman sekalian, Coach Rio, untuk berpindah-pindah, berganti-ganti versi, cair. Nah ini alat bantu yang cukup dekat untuk membantu pikiran kita agar menjadi terwakili. Ya. Seperti kalau misalkan, oh nggak gini, tuker, oh nggak gini, ini ternyata nggak relevan, hilangin aja gitu. Oke. Selesai, pindahin ke tempat yang lain yang sekiranya tidak masuk dalam konteks pembahasan. Jadi mulai kebayang sekarang betapa yang kelihatannya sederhana tapi manfaatnya luar biasa. Ya. Yang pertama konkret. Konkret. Yang kedua siapapun yang ada di lokasi itu bisa mengakses. Transparan. Dan kemudian kita bisa fleksibel mindahin gitu ya. Yes. Bahkan bagi anak-anak kecil yang enggak ini bareng-bareng misal gitu ya. Yes. Kita bisa tahu hubungan antara satu node dengan node yang lain. Betul. Nah, sehingga kalau tadi kita sempat bahas di awal bahwa inovasi itu membingungkan karena memang inovasi berawal dari situasi yang tidak mudah dipahami. Maka cara paling mudah untuk memahami situasi ini langkah pertamanya. Cara paling mudahnya adalah berikan kesempatan kepada semua orang untuk memberikan informasi berdasarkan indera, berdasarkan informasi yang mereka miliki yang relevan dengan permasalahan itu. Apa sih yang lu tahu? Apa sih yang lu dengar dari orang-orang? Apa sih yang kamu perhatikan dari orang-orang? Apa sih yang menjadi pain and gain? Apa yang menjadi harapan dan apa yang menjadi ketidaknyamanan semua orang? Coba sih kamu tulis. Ditulis, tempel. Dan mewakili kondisi yang membingungkan, tempel pertama pun membingungkan kan? Ya. Nah, karena posisinya dia fleksibel, maka kita dengan mudah melakukan analisa untuk memindahkan posisi-posisi yang semula membingungkan itu menjadi lebih logik, menjadi lebih nyambung, menjadi lebih mudah untuk dipahami. Oh, ada masalah-masalah ini, kira-kira masalahnya lebih early, lebih di awal atau lebih di belakang. Ya, begitu kita pindah-pindah, kita susunannya kita buat sedemikian rupa, baru kita kemudian bisa membaca bersama. Oh, ternyata masalah kita begini, teman-teman sekalian. Terlihat jelas. Terlihat jelas. Karena setiap orang menggunakan indranya menceritakan dan seolah-olah kita bisa membaca. Bayangkan kalau seandainya kita diskusi 5 orang saja. Verbal. Kita jadi nggak tahu. Tadi kamu ngomong apa aja di sini ya? Ya. Taruhlah misalkan di tengah ada meja gitu. Ucapan-ucapan kita ini kita taruh di atas meja, tapi tidak semua orang bisa ngelihat apa sih ini, gitu. Belum tidak saja tidak tahu isinya, tapi antar komponennya nggak jelas itu hubungannya. Yang secara sederhana sebetulnya kan memang alat indera yang paling dominan dari setiap manusia itu kan visual. Iya. Ya. Berikutnya baru kemudian auditori. Dan kinestetik. Nah, di sini kita upayakan sevisual mungkin. Sehingga sebetulnya sticky note ini teman-teman sekalian adalah manifestasi dari setiap konten pikiran kita. Node-node tadi yang ada dalam pikiran. Pindahin ke sini. Jadilah ini sebetulnya adalah satu papan pikiran kita bareng-bareng. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini ini ada banyak sticky note, Coach Rio, maknanya adalah apa yang kita pikirkan selama ini kemudian sudah tertuang di sini. Nah, yang menarik adalah kalau misalkan ini adalah milik orang pertama, ini milik orang kedua, ini milik orang ketiga. Begitu dipindah ke dalam board, di papan ini, maka setiap kita bisa men-track back nih, bisa mentelusur gitu. Ya teman-teman sekalian. Oh si orang nomor 1 tadi gagasannya begini, orang nomor 2 begini, orang nomor 3 begini. Enak, semuanya ada di meja ibaratnya. Jadi pikiran itu ada di meja, tinggal bisa kita olah-olah bareng. Menunya terlihat teman-teman, dan kita bisa ngecek ke sebelumnya. Yes. Tadi itu dia ngomong apa, hubungannya apa, dan kira-kira dari ini semua sebetulnya kita bisa menduga ya. Nggak lagi bingung itu. Ini kira-kira nanti akan jadi apa? Yes. Dan meskipun ada beberapa pendekatan yang penulisnya tidak disebut. Ya, agak untuk menghadirkan objektivitas, misalnya begitu. Ya. Karena kalau misalkan kita tahu siapa yang nulis dan kebetulan yang menulis itu adalah subordinat kita menjadi tidak respect, bisa jadi ya, gitu. Karena ada orang yang modelnya seperti itu. Tapi disebutkan juga is okay kalau memang dibutuhkan.
Begitu. Sampai di sini kita memahami bahwa tidak lagi inovasi sebagai sesuatu yang membingungkan karena ada hal-hal konkret, catatan yang terlihat jelas, dan kita bisa bikin hubungan, interaksi Ya, di antara ini. betul. Dan kita bisa melakukan yang amazing berikutnya adalah kita bisa mensortir, Oke. kita bisa mengkategorikan. Oh iya, betul. Jadi, misalkan ada yang nanya, gimana kalau didiskusikan kita bisa nih saling meyakinkan orang tentang gagasan yang kita punya Secara verbal. secara verbal. Bisa kok juga di sini dengan cara dikategorikan mana yang sama, yang mirip-mirip gabung jadi satu, dan di situ artinya ada informasi bahwa oh yang berpendapat tentang ini lebih dari satu orang loh. Oke. Kan kelihatan tuh tumpukan-tumpukan sekitarnya. Bahkan setelah itu diberi kesempatan untuk di voting. Oke. Belum tentu apa yang menjadi ungkapan note dari banyak orang bisa dipilih oleh konsensus, dipilih oleh quorum gitu, oleh semua orang, gitu. Karena tetap akan di voting. Artinya tidak serta-merta sesuatu yang diungkapkan oleh banyak orang itu dianggap sebagai sesuatu yang berkualitas. Tidak hanya karena banyak orang yang mengatakan sesuatu, maka sesuatu itu lebih bernilai. Lebih bernilai. Maka dengan dikategorisasikan, dikelompokkan, kita tahu secara jumlah. Ya, oke. Jadi sebagai contoh nih misalkan nih ya, yang ngomong X ini ada sekian orang ya, kemudian ini anggap saja ini Z, nah, ini Z, ya ini Z ya, kemudian ada yang mengungkapkan A misalkan ya, taruhlah. Ini kan oke. Setelah kita saling menuliskan semua gagasan kita, ide-ide di sini, ide-ide itu tadi. Selanjutnya, oh ternyata yang bilang X ada 2 orang, yang bilang A1, yang bilang Z ada 3 orang gitu ya. Bisa digabung ke sini. Selanjutnya kita akan lakukan proses voting, Coach Rio. Oh oke, ini yang menarik. Nah, voting itu sebetulnya semacam proses lobby. Semacam proses untuk lobby ketika Anda diskusi atau Anda rapat atau sidang, ya Anda melobi. Pilih gua dong, pilih, kan kita samaan nih dan sebagainya, kita dukung ini begitu ya. Cuman karena di dalam proses desain sprint dan design thinking itu sebetulnya less discussion, semakin sedikit diskusi semakin bagus. Oke. Nah, caranya adalah dengan semua gagasan yang sudah muncul variasinya ini kita vote. Jadi setiap orang bisa punya kesempatan vote, ya. Terserah nanti fasilitatornya memberikan kesempatan vote berapa kali, ya, tergantung size gagasan yang akan di voting, teman-teman sekalian. Dengan begitu kita jadi tahu, oh ternyata semua orang sepakat bahwa misalkan yang di Z ini, yang X ini yang milih 3 orang, yang ini cuma 1. Oh, yang X yang lebih prioritas. Bisa jadi begitu. Sangat terbayang, mudah untuk kita lihat, bahkan kemudian yang punya ide sama berapa tadi ketahuan loh. Yes. Itu menjadikan bukti bahwa tidak semata-mata karena banyak yang memiliki kesamaan ide, maka dianggap nilainya tinggi. Betul. Ya, karena bisa jadi nih yang menarik ya. Kesetaraan dan kedewasaan itu betul-betul nanti di sini bisa terlihat. Jadi bisa jadi begini. Orang nomor 1, 2, 3 yang semula memiliki gagasan Z, setelah membaca ulang seluruh ide, gagasan yang tertempel, kemudian mereka akan melihat, oh ternyata bisa jadi yang Z itu kurang relevan kok memang, tapi X ini lebih relevan. Sehingga mereka yang nulis ini bisa jadi tidak akan memilih apa yang mereka tuliskan. Jadi ini nampak sekali hubungan antara komponen dengan keseluruhannya, sehingga kita membandingkan, tidak menganggap, oh ide gue paling bagus, tapi begitu dilihat secara keseluruhan, ternyata ada yang lebih relevan. Yes, betul. Dan yang menarik, Coach Rio, yang menarik, dalam proses konvensional, pendekatan-pendekatan konvensional, seringkali orang yang tidak dominan, atau introvert, atau dia orang dengan level yang less power, cenderung tidak akan mengungkapkan gagasannya dengan mudah, bahkan cenderung akan diam, sehingga tidak pernah nampak nih apa yang menjadi gagasan dia, dan pasti tidak akan pernah terpilih karena memang tidak pernah muncul ke permukaan. Tapi dengan cara menulis, orang cenderung akan merasa lebih bebas, apalagi anonim, betul ya? Hambatan itu hilang. Hambatan itu hilang karena semua orang
menjadi merasa pertama saya harus nulis nih, dan ada kesempatan, dan nggak akan ada yang ngancam saya. Betul. Kan? Tulis, tempel di situ. Nah, orang-orang dengan yang more power bisa saja kemudian melihat ternyata gagasan ini lebih relevan gitu. Dan itu bisa saja terjadi bahwa gagasan hadir dari orang-orang dengan less power di sebuah organisasi. Dan ini membuat kita betul-betul secara matang, fair. Yang kita perlombakan adalah idenya. Betul. Bukan pemiliknya. Bukan pemiliknya. Makanya saya bilang akan jauh lebih objektif tadi itu. Ya. Jadi ide yang berbicara, bukan siapa yang punya ide yang berbicara sebetulnya. Oke, luar biasa. Anda masih penasaran? Kita lanjutkan setelah ini. Oke.